Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Ivana Dintia. Saya dari Teknik Informatika semester 6. Pada video kali ini saya ingin mempresentasikan tentang pelajaran apa saja yang sudah saya dapat pada mata kuliah pemrograman web 4. Ini video ini tuh sebagai syarat mengikuti video ini tuh sebagai penilaian untuk UTS. Kenalnya sudah cukup, kita lanjut ke selanjutnya. Di sini saya akan memperkenalkan tentang database. Database sendiri adalah sebuah kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematik sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut. Basis data itu data-datanya yang ada di dalam database. Jadi bisa diperumpamakan database itu sebuah rak buku dan basis data itu adalah buku-buku yang ada di dalam rak buku tersebut gitu. Database adalah representasi kumpulan fakta yang saling berhubungan dan disimpan secara bersamaan sedemikian rupa dan tanpa pengulangan atau redundansi yang tidak perlu untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Jadi dalam database itu tidak ada perulangan. Misal kita menyimpan data mahasiswa, ada nama, ada NPM. Kita pasti ada. Dalam data mahasiswa itu nanti ada primary key sama foreign key. Sama data-data yang lain kayak alamat dan lain itu. Di situ tuh tidak akan ada perulangan di mana nama itu akan disimpan 2 kali atau alamat disimpan 2 kali, itu nggak ada. Jadi semuanya satu kumpulan data itu ada primary key yang dimana data-data lainnya itu sangat bergantung pada primary key-nya itu. Jadi misal ada nama anak, terus ada NPM, ada alamat. Kita mau nyari nama anak, kalau nama kan berarti ada yang sama dong. Nama misal Muhammadnya ada 3 gitu kan, bingung Muhammad yang mana gitu. Kita nyarinya dengan mencari NPM-nya. Di situ maka dari itu di situ nggak akan pernah ada perulangan data yang disimpan gitu. Di selanjutnya, database ini digunakan untuk menyimpan data pada aplikasi. Database terdiri dari satu atau banyak tabel dan setiap tabel terdiri dari baris dan kolom. Baris itu yang ke samping, kolom itu yang ke bawah. Untuk memanipulasi database, PHP memiliki perintah-perintah yang digunakan untuk mengeksekusi SQL. Lanjut ya. Yang kedua ada session and security pada web. Dalam suatu aplikasi terdapat bagian-bagian yang hanya boleh diakses oleh pengguna tertentu, dikarenakan terdapat data sensitif ataupun rahasia. Sehingga untuk menjaga hal itu, maka area tersebut perlu diproteksi hanya orang yang berhak atau orang yang punya kartu akses, yang punya akses aja gitu, yang bisa orang yang punya akses bisa masuk gitu. Jadi ini kan tadi disebutkan dalam suatu aplikasi terdapat bagian-bagian yang hanya boleh diakses oleh pengguna tertentu dikarenakan terdapat data sensitif atau rahasia. Sehingga untuk menjaga hal itu, maka data tersebut perlu diproteksi hanya untuk orang yang berhak saja yang boleh mengakses data tersebut. Kayak misalnya kita ada di kasir Indomaret. Kasir Indomaret tuh ada admin sama password. Kan pekerjaannya banyak, pertama dia kalau mau ngituin ke tellernya dia harus login dulu, jadi ketahuan, misal ada 2 teller kan, teller A sama teller B, yang lagi jaga di teller A ini siapa, yang jaga di kasir A ini siapa, teller yang mana, si A, si B, atau si C gitu. Jadi makanya ada admin, ada passwordnya gitu biar tahu. Selanjutnya, sebenarnya itu di mata kuliah kali ini
itu tuh ada kayak praktek untuk buat database berbasis web sama untuk security-nya. Nah, kalian tuh bisa kunjungi link YouTube ini kalau mau lihat prakteknya itu loh. Nah, di sini saya tuliskan silahkan kunjungi link YouTube di bawah ini untuk melihat hasil praktik pembuatan database berbasis web. Cara pembuatan database berbasis web. Silahkan di searching silahkan dikunjungi link YouTube-nya. Ntar ada praktek hasil praktek saya sendiri gitu. Nah, di pertemuan keberapa gitu, dia ada review jurnal. Nah, di sini jurnal yang saya pakai itu yang ini. Nah, ini jurnal yang saya bikin. Itu ke pertemuan 5. Di pertemuan 5 disuruh itu jurnal. Nah, tugasnya itu dikasih pada tanggal 21 April 2021. Nah, di sini soalnya kan buatlah resume dari 5 jurnal mengenai keamanan sebuah web, sertakan 5 jurnal tersebut saat Anda upload resume. Nah, ini cuma resume-nya aja di sini. Resume jurnal 1. Itu judulnya itu keamanan website kontrol pada jaringan untuk keamanan dan kenyamanan bagi browser dan dengan metode Java Servlet oleh Mrs. Herawati. Nah, ini reviewnya. Sebenarnya ada 5 jurnal di sini nih. Resume jurnal kedua, ada ketiga, keempat, dan kelima. Nah, ini akan saya taruh di Google Drive. Nanti saya masukin ke deskripsi YouTube saya. Silahkan dicek aja jurnalnya. Jadi kalian bisa lihat, bisa baca lebih detail resume jurnal yang sudah saya bikin. Nah, berarti untuk kali ini presentasi saya cukup sampai di sini aja. See you next time. Dadah.